Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis Hidayat Sumadilaga memastikan pembangunan tahap 1 IKN tuntas pada akhir 2024. Hal ini sebagaimana tertuang Peraturan Presiden Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN Bab 6 mengenai penahapan pembangunan IKN yang mencantumkan 5 tahapan, mulai 2022 hingga 2045. Tahap 1 merupakan basic infrastruktur atau infrastruktur dasar yang dibangun dalam kurun tahun 2022 sampai tahun 2024 dan harus selesai akhir 2024. Tahap 2, tahun 2025 sampai tahun 2029 merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Dan tahap 3, tahun 2030 sampai tahun 2034 melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Tahap 4, tahun 2035 sampai tahun 2039 membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan tahap 5 kurun tahun 2040 sampai tahun 2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Danis menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tahap 1 seluruhnya ada sekitar 90 paket pekerjaan dengan nilai hampir 71,8 triliun rupiah. Infrastruktur dasar tahap 1 mencakup ekosistem pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, yakni kawasan Istana Presiden yang terdiri dari Istana Presiden, Kantor Presiden, Lapangan Upacara, Kantor Sekretariat Presiden dan Kantor Sekretariat Negara, serta penataan lanskap KIPP. Kemudian ekosistem perkantoran yang mencakup kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4, kantor PUPR Wing 1 dan 2, dan kantor OIKN, Plaza Seremoni, Visitor Center, dan Gallery Center. Selanjutnya penataan sumbu kebangsaan sisi barat, penataan sumbu kebangsaan sisi timur, penataan sumbu kebangsaan tahap 2, Beranda Nusantara, Sarpras Pemerintahan 1B, dan Jalan Sumbu Kebangsaan tahap 2. Sedangkan ekosistem hunian yang ditargetkan tuntas pada tahun ini mencakup rumah tapak jabatan Menteri RTJM, rumah susun ASN TNI Polri, Bin Pas Pampres sebanyak 47 tower, dan Transit Oriented Development TOD. Berikutnya infrastruktur dasar terkait sumber daya air yang meliputi Bendungan Sepaku Semoy, penataan dan penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoy, Intek Sepaku, Lanskap Intek Sepaku, Kolam Retensi Kawawan Kip, Embung Mentawir, Lanskap Embung Mentawir, dan 14 embung mulai dari Embung A hingga Embung S. Jaringan transmisi air minum paket 1, jaringan transmisi air minum paket 2, IPASPAM Sepaku, jaringan distribusi utama JDU, dan jaringan distribusi pembagi JDP, SPAM Sepaku, instalasi pengelolaan air limbah IPAL 1, IPAL 2, IPAL 3, jaringan air limbah 2, tempat pengelolaan sampah terpadu TPST 1. Dibangun pula pengendali banjir Sungai Sepaku, pengendali banjir Sungai Sanggai, pengendali banjir Sungai Seluang dan Tengin, dan pengendali banjir Sungai Pemaluan. Adapun infrastruktur dasar konektivitas yang mencakup jalan dan jembatan, meliputi jalan tol IKN segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau, jalan tol IKN segmen 3A2 Karangjoang KKT Karyangau, jalan tol IKN segmen 3B KKT Karyangau Septempadung, dan jalan tol segmen 5A Septempadung Jembatan Pulau Balang.
Selanjutnya Jalan Tol IKN Segmen 5B Jembatan Pulau Balang Sepriko, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6C1 Sep 3 IC Sep 1B Sumbu Kebangsaan sisi timur. Jalan Feeder, Distrik Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Jalan Akses Mentawir, Jalan Kerja Kawasan 1B dan 1C, Vendor Jembatan Pulau Balang, dan dermaga logistik. Jalan Bebas Hambatan Segmen 6A Sepriko Rencana Outer Ring Road IKN, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Outer Ring Road Sep 3 ITCI, Jalan Bypass Pasar Sepaku, Jalan Akses Bandara VVIP. Tak hanya itu, tengah disiapkan juga Land Development 1B, 1C, dan Land Development untuk penyiapan lahan KIPP tahap 2. Danis mengharapkan, semua yang ditargetkan sesuai Perpres nomor 63 tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, bertahap, terukur, dan menghasilkan pekerjaan tepat mutu, tepat biaya, tepat teknologi, dan tepat guna.